Halo semuanya, selamat datang di channel Mario Hans. Hari ini gue dapat kesempatan yang cukup langka berada di Kijang Lintas Generasi. Gue serasa berada di Kebun Raya Bogor karena banyak kijang di sini. Semua generasi ada. Ini generasi yang paling tua. Yang paling tuanya lagi ada Kijang Buaya. Yang ini Kijang Doyok. Nah, kesuksesan Kijang itu berdampak bagi merek-merek lain. Jadi banyak yang meniru konsep seperti ini, terutama dari nama-nama hewan. Ada Isuzu Panther, terus ada Mitsubishi kuda itu yang ada kap mesinnya, terus juga Daihatsu Zebra yang tanpa kap mesin. Nah, ini minus yang generasi pertama, yang Kijang Buaya. Ini Kijang Doyok, terus lanjut Kijang Super, Kijang Kapsul, dan ini Kijang Innova, yang ini Reborn. Dulu sempat ada keraguan ketika Toyota Kijang itu mau diproduksi. Dia kan diproduksi tahun 77. Pertama kali dikenalkan di PRJ tahun 77, diresmikan sama Presiden Soeharto dan juga Gubernur DKI waktu itu Ali Sadikin. Nah, saingannya waktu itu kan ya yang paling dominan itu Mitsubishi Colt, itu sudah mendominasi. Jadi ibaratnya kalau Kijang Buaya itu hanya sebuah gerobak. Jadi sebuah kotak dikasih roda, terus kasih mesin, udah jalan. Sesimpel itu Toyota membangun mobilnya pertama kali. Jadi dia hanya sebuah kotak dikasih ban, dikasih mesin, terus dia jalan. Jadi begitulah awal mula dia merintis usahanya. Dan sekarang udah maju banget menjadi mobil yang kelas menengah ke atas. Nah, generasi pertamanya ini kenapa disebut Kijang Buaya? Karena dia bonetnya atau kap mesinnya itu ngebukanya full. Jadi pas ketika dibuka jadi kayak ngangaknya buaya kayak gitu. Generasi yang pertama itu tahun 77 sampai 81. Nah, ini generasi yang kedua tahun 82 sampai 86. Ini namanya Kijang Doyok. Jadi pertama kali itu ada muncul di iklan Kuku Bima TL di pos kota. Nah, ini dia mobilnya, kita lihat. Mobil kabinnya sesederhana ini. Nah, di variasi mobil Kijang Doyok nih ada dua karoseri. Yang pertama karoseri untuk family. Ini sepeda baru ibuku. Nah, yang variasi yang kedua itu ada Commander. Bedanya kalau yang family tadi itu 3 pintu, kalau yang Commander itu dia 4 pintu. Terus juga belakangnya ini, coba kita lihat ke sini. Yang family kan dia 7 seater ya. Yang Commander itu dia 8 seater. Dia berhadapan. Kalau yang family madep ke depan semua. Ini udah madep, jadi 8 penumpang. Awalnya dia lampunya bulat. Terus yang terbarunya atau faceliftnya itu kotak. Untuk lampu sennya ada di bumper, terus yang terbarunya dia ada di grill kayak gini. Dulu belum ada logo Toyota, masih tulisan Toyota. Nah, kita berlanjut ke generasi berikutnya, generasi yang ketiga. Ini Kijang Super atau Kijang Extra, Grand Extra. Di sini udah ada logonya. Ini tahun 89 pertama kali Toyota itu memperkenalkan logo ini, dan sampai sekarang logo ini. Dulunya hanya tulisan Toyota. Nah, ini Kijang Super. Dia produksinya itu tahun 86 sampai 96. Ini produksi yang paling lama, 1 dekade. Terus ini generasi emasnya. Berkat mobil Super ini, itu Kijang itu terkenal hingga seluruh pelosok-pelosok Indonesia. Lihat mobilnya. Nah, yang tipe ini itu ada yang Commander sama yang Ranger. Kalau yang Commander itu dia 4 pintu. Kalau yang Ranger itu dia 3 pintu. Tapi yang 3 pintu itu produksinya cuma 3 tahun aja. Jadi dari tahun 87 sampai 90. Sebentar doang. Nah, yang ini belakangnya sama kayak yang tadi, yang Kijang Doyok. Tipenya hadap-hadapan di belakang. Di mobil Super ini dulu ada karoseri.
banyak karoseri. Ada jantan, Rover, terus berubah jadi Rover S karena kan Rover itu miliknya merek Inggris ya. Terus jadi Rover S, terus ada juga Toyota Kencana. Kalau tipikalnya karoseri jantan itu dia sasisnya lebih panjang biasanya. Terus kalau yang Rover S dia pendek. Terus kalau yang Toyota Kencana itu atapnya lebih tinggi dari Kijang biasanya. Nah kalau yang ini kebetulan langsung under Astranya langsung. Untuk yang Kijang Doyok tadi itu cc-nya kan 1300. Nah dia lebih naik 100 dari Kijang yang Buaya 1200. Nah kalau Kijang Super atau Grand Extra ini itu dia 1300 dan 1500 variasinya. Untuk yang Kijang Kapsul cc-nya itu 1800, terus 2000 sama 2400. Untuk yang tipe 2000 itu yang LGX, terus Krista itu yang 2000 itu boros. Nah, untuk yang 2400 itu ada diesel. Jadi di era kapsul itu udah ada mesin diesel. Nah, sebelum-sebelumnya kan semuanya bermesin bensin semuanya. Jadi mulai kapsul, terus Grand Innova itu sampai ke Ribbon itu, apalagi mulai dari Grand Innova itu dieselnya dicari karena dia udah yang common rail, udah teknologinya bagus, jadi si solar ini mesinnya nggak bakal masuk angin lagi gitu. Toyota itu sejak eranya Kijang Super ini itu punya metode untuk original body, jadi ada pembuatan press mesin, terus juga ada las titik. Jadi dia salah satu pelopor untuk minibus yang bebas dempul. Jadi sejak eranya Grand Extra atau Super ini itu mobil udah bebas dempul. Transmisinya Kijang Doyok itu 4 speed aja. Kalau untuk yang Kijang Super ini itu dia 4 speed untuk yang tipe standar, tapi yang deluxe ini udah deluxe, udah 5 speed. Untuk yang kapsul itu sebelum tahun 2000 itu yang tipe-tipe rendah LX, terus SX sama pickupnya itu masih 4 speed. Lanjut ke generasi berikutnya setelah dia udah bersebar ke pelosok-pelosok, ini udah mulai ke mancanegara. Kijang Kapsul ini produksi tahun 97 sampai 2004. Nah, untuk yang ini masih karburator mesinnya. Dia baru tahun 2000-an, itu baru fuel injection. Mobil ini itu kan ada yang Rangga, itu dia sasisnya pendek. Untuk yang Krista dia lebih panjang. Dan generasi ini tuh diekspor itu ke Malaysia sama Singapura, namanya Unser atau Unser. Terus ke Filipina itu Revo, kayak motor ya. Terus Vietnam Zes, dan Afrika Selatan itu Condor. Mobil ini itu udah berubah, yang tadinya hanya basic vehicle udah masuk ke kelas menengah. Ini namanya Kijang Innova. Dan ini udah facelift ketiganya. Facelift pertamanya itu dari tahun 2008 sampai 11, terus 2011 sampai 13 sampai 15. Ini udah facelift ketiganya. Untuk dengerin mobil ini itu bisa lihat di channel gua. Untuk suaranya ini turbo diesel. Dia 2500 cc. Ada yang bensin juga. Untuk barunya ini Ribbon. Mobil ini itu biasa dipakai pejabat sekarang. Ini ada varian G, terus V, terus juga ada Venturer yang paling tingginya. Mobil ini itu bisa di-review di channelnya Feni KS, ada di deskripsi. Nah, untuk yang mobil ini, mobil Doyok, itu bisa di channelnya Sewa Klasik. Gitu aja untuk video Kijang lintas generasi, kisah dari Kijang ini yang dulu punya slogan Kijang tiada duanya. Likes dan subscribe, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan dan sebarkan video ini jika kalian suka. Thanks for watching, matur sembah suwun.